Saat itu tiba-tiba saya teringat satu teori dari seorang sosiolog filosof dari Perancis, namanya Pierre Bourdieu. Mungkin teman-teman pernah dengar nama ini ya, kalau tidak pernah Pierre-nya Bourdieu-nya ya tulisannya Bourdieu. Nanti dicari, bukunya banyak sudah diterjemahkan. Pierre Bourdieu itu diantara banyak teorinya yang nanti dikenal sebagai sosiologi kritis. Beliau punya konsep begini, bahwa satu praksis sosial itu akan sukses kalau 3 variabelnya mendukung. Yang pertama arena, yang kedua habitus, kemudian yang ketiga kapital. Oke, ini teori ini menurut saya menarik untuk membaca kira-kira ikhtiar kita untuk mewujudkan moderasi beragama, mempraksiskan moderasi beragama akan sukses atau tidak. Coba kita lihat ya pakai teori Bourdieu ini. Yang pertama, kuncinya sukses adalah arena. Mari kita tengok arena kita ini apakah mendukung atau tidak untuk menjalankan kehidupan beragama yang moderat. Yang pertama, kalau tidak harus dilakukan rekayasa-rekayasa sosial. Jadi dilihat sawahnya dulu. Sama kan kalau sawah itu, ini cocok tidak sih ditanami jagung atau ditanami padi? Saya ingin nanam padi sih, tapi kok hawanya seperti ini, mungkin cocoknya jagung. Kalau gitu dibikin rekayasa biar sawahnya tetap bisa ditanami padi. Nah, berarti agenda pertama kita misalnya ingin menghidupkan moderasi di wilayah kita, pertama-tama berarti kita harus membaca arenanya. Ayo kita melakukan penelitian-penelitian, mungkin di Solo, mungkin di kampus ini. Arenanya mendukung enggak? Kalau ada yang kurang mendukung, terus harus bagaimana? Misalnya Pak, di Solo ini ada 1-2 perbedaan-perbedaan yang rentan memicu konflik, terus harus bagaimana pengelolaannya? Ini namanya arena. Pak, di Solo ini ada geng-geng atau ada lembaga-lembaga atau ada, coba kita cek arenanya. Maka ya menurut saya penting juga teman-teman dari moderasi tidak hanya bikin kajian, tapi juga penelitian-penelitian, khususnya ya tadi membaca lapangannya. Arena Jawa Tengah, Jawa Timur pasti beda karakternya, situasinya, dan lain sebagainya. Jadi kunci pertama arenanya. Kalau teman-teman tidak paham arena, tidak mungkin bisa sukses. Kayak kalian kuliah, tidak paham misalnya, Pak saya kuliah di Usuluddin, kalian tidak paham ini karakter ilmunya Usuluddin bagaimana, kemudian kayak ekspresinya orang Usuluddin bagaimana, ciri-cirinya orang Usuluddin bagaimana, kalau tarbiyah itu kekhususannya apa dan lain sebagainya, itu arena. Kayak kalau sedang dinilai di akreditasi kan ditanya ini pencirinya apa, ini khasnya apa, ini arena. Kalau arenanya jelas, baru lanjut ke habitus. Habitus itu karakter kita. Jadi ini lebih penting karakter ini, tidak sekedar pengetahuan. Acara-acara seperti ini sebenarnya kan penguatan dalam aspek nambah pengetahuan. Yang itu bisa kayak tadi, bisa sudah tahu diberitahu lagi. Sebenarnya yang jauh lebih kunci habitus kita, perilaku kita. Kalau habitnya tidak cocok, kalian tidak akan sukses. Arenanya pendidikan, tapi kalian punya
kebiasaan santai, malas belajar, malas baca, punya habitus yang nggak cocok, nggak akan sukses. Jadi habitus penting. Mungkin nanti kalau ada waktu saya ingin masuk sedikit ke habitus ini. Jadi karakter apa yang harus kita hidupkan agar moderasi beragama ini bisa berjalan, agar kehidupan bersama yang toleran, yang saling menerima, saling tidak eksklusif itu bisa hidup. Ini perlu pembentukan karakter. Karakternya nggak hidup, nggak akan jalan. Pak, saya mahasiswa UIN di Surakarta, jurusannya tafsir. Saya itu seneng ngaji, Pak, cocok. Jadi jurusannya tafsir, kamu seneng ngaji, punya habit seneng ngaji, nyambung sudah. Kemungkinan kamu nanti sukses. Pak, saya mahasiswa jurusan filsafat, Pak. Tapi saya kalau baca buku filsafat itu malas, Pak, bulat saya. Dapat apa saya, Pak? Kamu punya habitmu tidak senang dengan buku filsafat, sulit kamu sukses. Karena arena filsafat. Pak, saya itu ya paham sih kita harus toleran. Tapi saya itu, Pak, lihat non itu, Pak, rasanya sebel sekali. Pingin. Itu karakter. Jadi kalau habitusmu begitu ya sulit kamu mau menghidupkan kehidupan bersama yang terbuka. Kamu kalau lihat mereka jijik, kalau lihat mereka pengen ngamuk, pengen ahli neraka. Di pikiranmu yang keluar itu. Jadi begitu habitmu tidak cocok, sulit. Maka penting kita latihan ya. Habit itu sesuatu yang sebenarnya dibentuk. Kalau kata Imam Ghazali, diistiqomahi lama-lama jadi karakter. Mungkin hari ini kita bukan orang yang penyabar, tapi kalau latihan sabar, lama-lama sabar itu akan terbentuk. Jadi nanti saya ingin masuk di sini lebih banyak nanti ayat tadi itu, tapi biar teorinya lengkap. Saya lanjutkan. Jadi habit penting. Teman-teman boleh mulai sekarang, kalian bercita-cita apa, hidupkan habitus yang cocok untuk cita-citamu. Pak, saya ingin besok jadi dosen. Mulai sekarang tumbuhkan karakter-karakter yang nanti mendukungmu ketika jadi dosen. Pak, saya ingin jadi guru TPA lah, atau jadi guru TK, saya ingin ke sana. Ya mulai sekarang kamu latihan, senang sama anak kecil, mulai belajar tentang dunianya anak-anak, mulai latihan ngomong dan lain sebagainya. Jadi ini yang kedua ya, habitus. Arena cocok, habitusnya sesuai. Ada satu lagi yang kunci, yaitu kapital. Kapital itu modal. Contohnya begini, kapital itu, Pak, saya kuliah di UIN, Pak, yang di sana kita didorong terus-menerus belajar. Kebetulan saya suka baca, Pak. Tapi kok yang tidak, saya tidak punya duit buat beli buku. Tidak ada yang dibaca. Ya sudah. Kan ada perpustakaan, Mas. Iya, Pak, saya ke perpus itu buku yang saya cari selalu tidak ada. Yang ada selalu buku yang tidak saya cari. Ini yang disebut kapital. Kapital itu modal. Modal itu bisa modal sosial, bisa modal budaya, bisa modal bahkan politik, bahkan bisa modal simbolik. Pak, besok saya ingin jadi rektor, Pak. Nah, untuk jadi rektor perlu modal simbolik, kamu sudah harus guru besar. Kalau belum punya ya meskipun cita-citamu luhur, arenanya cocok, habitusmu kayak sudah kayak rektor, tapi ya tidak bisa jadi rektor, kamu belum guru besar. Nah, ini namanya modalnya. Jadi modal harus kita miliki. Misalnya, Pak, saya besok ingin jadi orang besar, jadi DPR atau jadi presiden. Mungkin kamu perlu modal sosial yang kuat, perlu relasi yang bagus, perlu kenalan ini, kenalan itu, perlu partai yang cocok. Ini yang disebut kapital. Oke ya. Nah, pada saatnya mungkin teman-teman di lembaga moderasi ini, ayo diidentifikasi ya.
Jadi arena moderasi beragama di Solo ini, di Surakarta ini seperti apa? Habitus masyarakatnya bagaimana? Mana yang sesuai, mana yang tidak? Kalau ada yang kurang sesuai, ayo disesuaikan. Kalau yang sudah sesuai, ayo di-upgrade. Oh Solo ini Pak, apapun yang terjadi orang Jawa Pak, orang Jawa itu mengedepankan adab. Kadang tak setuju pun bisa senyum, bisa maaf. Ini coba di blow up, kemudian dijadikan karakter yang itu mendukung praksis moderasi. Setelah itu diinventarisir ya. Secara sosial kita perlu ini, secara budaya kita perlu ini. Nah kalau sudah tiga ini nyambung, arenanya jelas, habitusnya cocok, kapitalnya tersedia, maka praksis akan berjalan. Praksisnya akan sukses.